Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ariansah dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal sosial marketing 2021. Beberapa catatan yang akan kita bahas kali ini, pertama terkait dengan isi tabel, ada profil panti, ada hasil asesmen terhadap panti, ada identifikasi sikap dan perilaku, ada konsep sosial marketing yang akan dibawa, dan yang selanjutnya adalah ada tahapan sosial marketing yang akan dilakukan. Yang pertama adalah profil dari panti asuhan. Yang akan dituju adalah panti sosial asuhan Anak Muhammadiyah Sumur Bandung, atau lebih tepatnya Panti Sosial Anak Muhammadiyah Asrama Putri Siti Walidah. Jadi di sini sebenarnya adalah perempuan, para anak-anak panti yang tinggal di sini, yang beralamat di Babakan Ciamis di Kecamatan Sumur Bandung di sekitar daerah Cicendo. Tahun berdiri sekitar tahun 7 Juli, tanggal 7 bulan Juli tahun 1997, dengan catatan anak yang tercatat adalah sekitar 51 orang per 28 April, namun yang menetap ada 30 anak dari SD, SMP sampai SMA di sini. Karena terkendala dengan pandemi COVID-19. Terkait dengan keuangan ataupun penggerak daripada lembaga ini berdasar dari donatur tetap dan ada dari fundraising yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Nah, hasil asesmen yang didapatkan adalah yang pertama, anak yang menetap sekitar 30 anak yang mayoritas adalah dari daerah Jawa Barat, daerah Ciamis, daerah Garut, daerah Banjar, dan sekitar beberapa dari luar daerah Jawa Barat. Yang selanjutnya adalah hasil temuan adalah asesmen juga terkait dengan sektor pendidikan dan keuangan ini sangat terdampak dari pandemi COVID-19, di mana sektor pendidikan yang asalnya sekolah secara formal, namun hari ini tidak dilakukan secara formal, dan begitu juga dengan keuangan yang terdampak pada lembaga, di mana sekolah formal dan kepesantrenan menjadi salah satu kegiatan yang memang menjadi sehari-hari bagi anak-anak, namun sekolah formal di sini dilakukan secara daring dan kepesantrenan di sini bersifat terbatas ataupun hanya dan lebih banyak hari ini berinteraksi terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah ternyata setelah lulus ataupun setelah beres pada panti ini, banyak mayoritas daripada anak-anak panti ini adalah itu lulus mayoritas bekerja dan pulang kembali kepada di rumah membantu sanak keluarga yang mungkin ada di rumah. Dan informasi penunjang pendidikan juga kurang. Hasil asesmen selanjutnya adalah terkait dengan masalah informasi seperti beasiswa, seperti program-program peningkatan kapasitas diri bagi anak-anak masih kurang. Dan perubahan sistem terkait dengan yang asalnya tidak membolehkan membawa handphone, tapi hari ini diperbolehkan karena untuk kepentingan pendidikan. Nah, banyak kegiatan yang dilakukan ataupun gerakan lembaga lain. Nah, ternyata di sini juga banyak, mulai dari mungkin kegiatan terkait dengan buka bersama ataupun amal daripada beberapa lembaga, kemudian juga ada santunan kepada anak yatim, termasuk yang sangat banyak dilakukan di sini. Nah, dan juga ternyata program-program CSR pernah masuk di sini juga. Yang terbaru adalah dari PT KAI. Nah, warga sekitar di sini yang tergabung itu sangat sedikit, karena mungkin berdasarkan hasil asesmen warga sekitar yang tergabung itu termasuk yang mungkin malu untuk gabung bersama panti di sana. Dan beberapa dari anak panti yang ada di dalamnya itu kalau ikut berkegiatan bersama masyarakat mungkin ataupun keluar ditanya dari mana, dari asrama, tidak melaksanakan langsung, menyebutkan langsung dari panti asuhannya. Nah, identifikasi sikap dan perilaku yang pertama yang harus ditingkatkan adalah terkait dengan optimis dan disiplin daripada anak-anak. Mereka sudah dapat, namun harus diperkuatkan kembali ataupun ditingkatkan kembali. Nah, yang harus diperbaiki adalah terkait dengan kepercayaan diri mereka, bahwa mereka
pada faktanya memang dari panti asuhan, namun mereka pun harus percaya bahwa mereka itu juga bisa gitu. Dan tidak beda ataupun sama seperti yang lainnya, juga ada kesempatan untuk mendapatkan cita-cita yang tinggi. Nah, yang diharapkan ternyata yang pertama adalah percaya diri pada diri sendiri. Hal di sini adalah bahwa mereka punya kemampuan untuk melakukan hal lebih ataupun untuk berkarya, di mana harus lebih berani lagi untuk menunjukkan bahwa kami dari panti dan tidak beda dengan yang lain, bahkan sama juga. Nah, dan yang depan adalah mempunyai berwawasan luas, walaupun dalam keterbatasan, tetapi dalam pemikiran, dalam wawasan harus sama-sama mendapatkan wawasan yang berkualitas dan juga luas. Yang dipertahankan adalah terkait dengan disiplin, yang selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, konsep sosial marketing yang akan dibawa yang pertama ada terkait dengan produk, adalah terkait dengan training menyusun cita-cita dan tujuan. Harapannya adalah bahwa anak-anak tidak hanya mempunyai satu tujuan ingin bekerja ataupun ingin melanjutkan sekolah, tetapi ada cita-cita ataupun tujuan-tujuan lain yang bisa didapatkan juga. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan teknik SMART, yaitu specific, measurable, achievable, receivable, dan time bound. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan SWOT di sini, bahwa mereka mempunyai kekuatan, mempunyai kelemahan, dan punya peluang serta mempunyai tantangan yang akan terjadi juga. Dimana dalam hal mereka harus membayar dengan apa gitu. Pertama, pastinya akan banyak waktu yang dipakai untuk mencapai cita-cita bagi mereka. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lama itu harus diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan yang ketiga adalah membuka pikiran. Nah, bahwa di sini ada banyak beberapa perkembangan di luar yang hari ini sudah berkembang. Jadi harus berani move on terhadap beberapa pemikiran mungkin yang awalnya hanya lulus ingin bekerja, tetapi lulus mendapatkan melanjutkan pendidikan, mungkin itu juga kan sama-sama membuka peluang di sana. Nah, untuk tempatnya difokuskan di Panti Asuhan Muhammadiyah di Timur Bandung, daerah Cisendos tersebut, dan mungkin ada peluang menggunakan media online. Nah, cara untuk mempromosikan pola perubahan perilaku yang punya cita-cita ini adalah dengan media tayang. Mungkin di sini lebih memberikan banyak referensi-referensi yang dilakukan gitu. Dan yang ketiga ada terkait dengan media online di sini. Selanjutnya tahapan sosial marketing yang akan dilakukan adalah yang pertama terkait dengan persiapan. Hal ini digunakan ataupun diterapkan dalam pendekatan persiapan bersama dalam mata kuliah ataupun persiapan. Yang keduanya terkait dengan familiarisasi ataupun asesmen. Hal ini didapatkan untuk seperti proses perizinan, seperti proses kepada lembaga, dan asesmen di sini didapatkan untuk mendapatkan data-data daripada lembaga, kemudian dikelola dan akhirnya mempunyai satu kesimpulan terhadap apa yang terjadi pada lembaga tersebut. Yang ketiganya adalah terkait dengan plan of treatment. Di sini difokuskan terhadap rencana ataupun alternatif yang akan diberikan dalam bentuk sosial marketing. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya adalah membuat satu pendekatan menyusun cita-cita ataupun tujuan dengan pendekatan SMART di sini. Yang ketiganya adalah intervensi dan social marketing action-nya. Nah, di sini salah satunya mungkin akan dilaksanakan dalam 2 minggu yang akan datang di Panti Asuhan di Timur Bandung. Mungkin demikian beberapa konsep daripada social marketing yang akan dibawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.